Selamat sore semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya, Iliana Widodo. Kita akan bertemu lagi di acara IG Live sore hari ini. Tetapi sore hari ini membahas topik yang spesial khusus untuk anak-anak muda. Dan narasumber kita hari ini juga luar biasa. Saya mau menyapa teman-teman yang sudah join. Ada Ibu Yuli, ada Ibu Magda, hai Yuli, ada Ibu Lindia, ada Pak Herdi. Nah, untuk teman-teman yang sudah join, boleh share acara IG Live ini kepada teman-teman lainnya, khususnya untuk para dewasa muda, para single yang di usia 20 sampai 35 tahun. Karena topik sore hari ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Kenapa bisa terjadi? Apa saja ciri-cirinya? Dan yang terutama bagaimana untuk bisa mengatasinya? Saya juga akan mengundang narasumber sore hari ini, yaitu Angelic Handoko. Di mana Angelic Handoko ini sering berhubungan atau berelasi dengan anak-anak muda, kemudian juga memiliki website ataupun YouTube, dan bisa dilihat dari S Auntie N, website, YouTube, dan juga Instagram. Saya akan mengundang Angel ya. Kita tunggu sebentar narasumber kita, dan kita akan berbincang-bincang mengenai, sekali lagi topik sore hari ini, quarter life crisis. Halo Bu Syani, halo Bu Helen, Bu Dona. Oke, kita akan undang Angel ya. Kita akan menunggu Angel untuk bergabung. Halo, sebentar. Ini kok kameranya oke, sebentar. Oke. It's okay, yay! Akhirnya. Halo Angel. Hai. Hai. Thank you banget loh, Angel hari ini bisa join di IG Live dan akan ngobrol-ngobrol. Kita akan membahas khususnya mengenai quarter life crisis nih, Angel. Ya, Thank you banget loh. Apa kabar, Angel? baik, sama-sama. Thank you loh udah diajak untuk kolaborasi nih. Topiknya seru banget nih, saya semangat. Kalau topiknya anak-anak muda tuh selalu saya merasa muda lagi. Wow. Iya. Nah, ini ada banyak teman-teman yang udah join ya, dan tentunya kepengen tahu lebih mendalam lagi mengenai quarter life crisis, kemudian juga fenomena atau masalah-masalah yang terjadi di kehidupan anak-anak muda nih hari-hari ini, Angel. Namun sebelumnya tentunya teman-teman rindu untuk lebih kenal lagi narasumber kita sore hari ini. Silakan, Angel, boleh memperkenalkan diri. Apa saja kegiatannya, pelayanannya, Iya. apa saja mau Terima dibagikan kasih. kepada audiens. Yay! Oke, tadi seperti yang udah disebutkan oleh Ili ya, saya membuat website khusus untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi websitenya namanya Ask Auntie N gitu ya, bertanya kepada Auntie N. Nah, di situ ada banyak sekali Q&A. Jadi tanya jawab, ada yang tanya terus saya jawab, juga ada blog-blog dan kemudian ada juga YouTube channelnya ya. Terus saya berbagi beberapa tips buat anak muda. Nah, terus belakangan ini juga kegiatan saya itu banyak melakukan private session untuk coaching, Ili. Karena Ya. sudah mengikuti sertifikasi internasional ya dari International Coaching Federation. Jadi saat ini Wow. juga membuka banyak private session gitu ya buat teman-teman segala usia, siapa aja gitu yang mau mengalami coaching itu boleh gitu nanti bersama-sama dengan saya. Nah, kurang lebih kegiatannya itu nih. Oh iya, sama satu lagi nih. Saya juga banyak nih ya bersama-sama dengan Ili nih. Tim di Virtus Live kita bikin program-program pengembangan dan ada satu program yang nanti kita akan promosikan juga ya hari ini. Program Ya. untuk yang adult. Nah, ini Virtus Live ini adalah nih buat teman-teman saya yang belum kenal Ili.
Nah, Virtuous Life ini foundernya adalah Iliana Widodo sama suaminya Erwin Widodo. Mereka membuat berbagai program pemuritan, ya, ada Virtuous Woman, ada Restore Life juga untuk pria, ya, dan ada Heart for Teen buat anak teenager, dan sebentar lagi akan ada untuk yang adult. Juga adalah seorang coach, dia juga seorang konselor, dan kalau saya mau bilang seorang penasehat atau pakar nih, pakar di bidang mental health. Pengalamannya banyak sekali di situ. Angel, thank you loh untuk waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol sore malam hari ini ya. Dan khususnya juga hari ini kita mau mengumumkan bahwa kita akan launching ya Angel ya dari Virtuous Life Indonesia, dan salah satu programnya adalah Virtuous Women Discipleship yang untuk ibu-ibu, kemudian untuk bapak-bapak, untuk pria Restored Life Men's Discipleship, dan kita akan launching khusus untuk single usia dewasa muda, usia 20 sampai 35 tahun yang akan launching pada tanggal 15 Juni 2003 setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Nah, ada beberapa pengumuman, kemudian juga ada giveaway ya untuk peserta mengikuti program tersebut. Jadi yuk kita tetap bersama-sama sampai akhir dari live ini. Kita akan membahas mengenai quarter life crisis. Angel, kenapa sih akhir-akhir ini ya sering banget kita mendengar istilah quarter life crisis? Kayaknya waktu di zaman kita usia dewasa muda kita nggak mendengar istilah itu ya. Kok sekarang akhir-akhir ini kita sering dengar? Dan gimana nih pengalaman Angel yang sering berhadapan dengan anak-anak muda? Nah, jadi tadi benar banget ya pertanyaan dari Ili. Di zaman kita nggak ada ya istilah quarter life crisis. Adanya midlife ya, midlife udah ada. Nah, saya cari tahu ternyata memang quarter life crisis ini tuh baru diperkenalkan tahun 1997 ya oleh seorang namanya Alexandra Robin. Dia bikin artikel yang judulnya Quarter Life Crisis, Young, Insecure, and Depressed. Coba bayangkan dari judulnya aja udah kebayang ya seperti itu gitu. Jadi ini quarter life crisis itu kalau yang belum tahu ini sebenarnya apa sih? Ini adalah masa-masa yang dialami sama anak muda ya, anak muda usia 20 sampai 30 tahun. Nah, karena biasanya mereka mengalami masa transisi. Masa transisi misalnya dari sekolah atau kuliah, mereka jadi bekerja nih. Mereka yang tadinya masih terikat sama keluarga, masih ada uang jajan, atau tinggal sama keluarga, mereka harus sekarang mandiri nih, bekerja sendiri, menghasilkan sendiri. Misalnya juga mungkin pindah gitu ya, atau juga masa transisi dari hubungan yang tadinya mungkin single terus sekarang punya pacar ya. Nah, di masa-masa inilah biasanya mereka tuh mengalami yang namanya krisis gitu. Oke. Tadi Angel sempat bahas bahwa itu adalah salah satu musim di dalam kehidupan kita ya. Jadi quarter life crisis itu adalah salah satu musim di dalam kehidupan kita. Kita ini akan melewati berbagai musim kehidupan. Ada saat usia bayi, kemudian usia kanak-kanak, usia remaja, lalu usia dewasa muda. Setelah usia dewasa muda, usia dewasa akhir atau midlife, kemudian juga usia senior. Dan setiap musim kehidupan itu ada krisis yang perlu kita hadapi, sehingga quarter life crisis itu adalah satu musim, yaitu di usia 20 sampai 35 tahun, kurang lebih usia dewasa muda ya. Dan disitulah krisis yang sebenarnya normal dialami oleh setiap individu, karena memang hal tersebut memang kita lewati musim itu ya Angel ya. Ya, betul. Nah, kalau itu normal, kenapa disebut krisis atau krisis, dan juga apa sih dampaknya saat ini ya? Adakah yang berbeda di masa lalu dan sekarang? Kemudian tadi juga Angel menyebutkan bahwa ada yang menyebutkan kata quarter life crisis ini sangat terkait dengan depresi ataupun juga insecure. Nah, mungkin apa sih ciri-cirinya seseorang yang sedang berada di quarter life crisis nih Angel? Ya, oke. Jadi di masa-masa ini kan tadi dibilang kan ini satu hal yang wajar ya. Tapi namanya krisis ya atau krisis ya, kita sering dengar kalau misalnya orang bilang krisis pangan gitu atau krisis air bersih. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang sifatnya itu urgent, harus segera diselesaikan.
Nah, Oke. jadi krisisnya sendiri oke, tapi kalau kita nggak segera menyelesaikannya, nah itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu dalam musim kehidupan dan terbawa ke dalam musim kehidupan selanjutnya. Nah, ya untuk ciri-cirinya apa nih ya? Untuk Yes. ciri-cirinya adalah salah satunya yang sering dialami nih dari apa curhatan-curhatan anak muda atau bahkan mereka yang Mm-mm. melakukan sesi coaching seperti itu ya, banyak yang biasanya mereka merasa tuh unsatisfied dan unhappy ya. Jadi mereka nggak Mm-mm. puas gitu ya terhadap pekerjaannya saat ini atau juga hubungannya saat ini, mereka nggak puas. Nah setelah itu mereka juga merasa insecure. Nah coba ya ini teman-teman teman-teman muda sambil ngecek nih, sering merasa insecure nih, insecure ketika lihat teman-temannya ya atau orang usia yang sebaya gitu, mereka kok bisa udah punya ini itu gitu kan, udah bisa melakukan ini itu gitu, dan kok saya belum belum bisa apa-apa ya, belum punya apa-apa gitu. Nah terus mulai deh kalau udah gitu biasanya, oke, bikin target ya, kita bikin planning gitu, bikin planning deh, nanti usia 26 atau 27 harus udah punya tabungan atau investasi sekian, udah punya aset ini gitu ya, nyicil apartemen, rumah atau mobil, harus udah punya pekerjaan atau bisnis yang mapan. Atau juga ada yang bilang, oh harus udah berkeluarga nih kalau umur segitu gitu kan. Tapi makin di planning, makin dihitung-hitung, dilihat-lihat, makin merasa demotivasi. Nah bener nggak teman-teman muda? Mm. Nah, aduh kok Nah, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh, terus makin depresi gitu. Nah, kondisinya bisa seperti itu. Ya, nah terus biasanya apalagi nih, merasa bingung, terus mulai hilang arah. Aduh, buat apa sih sebenarnya saya tuh ada di dunia ini gitu. Terus saya tuh mau ngapain ya? Kayak gitu ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu, perasaan confused, ya, perasaan lost gitu, hilang arah. Terus, nah ini juga sering nih, kesepian. Nah, mm-mm. coba ya dicek ya teman-teman muda. Merasa kesepian, rasanya kok nggak punya hubungan yang berkualitas nih gitu, nggak punya hubungan sosial yang mendukung, ya atau mungkin ada yang udah punya pacar kok merasa kok punya pacar nggak bisa memenuhi dia punya apa rasa sepinya, ya atau seringkali banyak yang coaching gitu ya, Mm-mm. mereka bilang gini, coach kalau misalnya saya nih sekarang nggak semangat nih kerja, tapi kayaknya kalau saya punya pacar saya akan semangat. Seperti itu ya. Ya, which is Iya. memang perasaan loneliness itu memang dialami gitu kan. Ya, yang jalan keluarnya belum tentu harus seperti yang dipikirkan. Nah, terus juga ya cemas, khawatir akan masa depan, terus mulai ragu-ragu sama kemampuan sendiri, kehilangan minat atau bahkan kehilangan motivasi Oh. ya dari kegiatan-kegiatan yang tadinya tuh menyenangkan, buat Mm-mm. dia tuh menyenangkan dan bermakna tuh sekarang jadi males. Pokoknya apa ya mager gitu ya istilahnya, males gitu ngelakuin Oke. apa-apa, nggak mau, nggak semangat gitu. Nah kurang lebih tuh tanda-tandanya seperti itu yang di quarter life crisis gitu. Wow. Nah, tadi Angel sudah sharingkan beberapa ciri-ciri pada saat seseorang mengalami quarter life crisis. Kira-kira dari teman-teman yang join pada sore malam hari ini, siapa yang mengalami hal-hal tersebut nih? Mungkin boleh share di komen. Misalnya saya mengalami, ataupun dari teman-teman yang join di IG Live sore hari ini, boleh sharing juga. Apa yang teman-teman alami di saat-saat ini di masa quarter life ini. Kemudian juga jika ada yang bertanya, ingin komen, silakan ya. Nanti Nah, kita boleh juga silakan. mencoba untuk mengisi. Iya, iya kita mencoba untuk menjawabnya. Oke, coba. Wow, ada nih. Wah, Jonathan Leonardi. Aku. Oke, kemudian saya dari Wah, Friends dari juga. keren. Wow. Benar ya, mengalami ya apa yang tadi Angel sharingkan. Iya, yang mana tuh? Yang mana tuh? Boleh komen tuh. Aku yang mana nih ngerasa apa? Unsatisfied, lost, loneliness, atau Mm-mm. confused? Mm. Boleh, boleh ditulis juga teman-teman. Ya, ya. Jadi Hmm. contohnya juga ya, saya sering mendengar misalnya udah bekerja tapi bingung. Ini pekerjaan ini Hmm. eh, eh, adalah seperti cita-cita saya atau enggak? Apakah saya harus keluar atau Hmm. mencari yang baru gitu ya? Kemudian waktu Hmm. punya pacar, berpacaran, dating, lalu memikirkan apa betul saya akan hidup bersama dengan dia? Salah enggak ya pasangan hidup Hmm. saya? Nanti kalau sesudah menikah apa yang terjadi gitu? Kemudian juga Hmm. waktu
ingin mencapai tujuan hidup, membuat goal setting, lalu berpikir apa saya mampu, terus udah gitu mulai membandingkan diri dengan teman-teman yang lainnya, lalu merasa nggak puas, dan merasa nggak puas merasa gagal. Nah ini mix banget ya perasaan-perasaannya ya Angel ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau kita lihat nih, Angel, betul nggak ya aspek-aspek yang ada di dalam quarter life crisis ini antara lain di usia dewasa muda adalah karir ya atau pekerjaan ya? Yes, betul. Paling banyak itu, ya itu cukup paling banyak tuh, betul. Karir, pilih. Kemudian selain karir, relasi, betul? Relasi ya? Bener banget. Betul banget. Relasi, betul. Dalam kehidupan sosial gitu. Dalam kehidupan sosial, lalu persahabatan, dan juga ada aspek yang cukup penting, salah satunya adalah family. Family di sini artinya di mana mau sudah mulai mandiri, tetapi masih terikat dengan orang tua, kemudian konflik juga dengan orang tua. Kemudian family ini juga berbicara mengenai persiapan menuju pernikahan, betul? Dating yang sehat, lalu hal-hal yang perlu dipersiapkan menuju pernikahan. Dan benar nggak nih Angel nih, saat-saat ini seringkali semakin sering mendengar bahwa anak-anak usia dewasa muda, bukan anak-anak, sorry, teman-teman usia dewasa muda semakin mundur untuk menikah usianya, dan berpikir panjang untuk menikah, bahkan berpikir bahwa menikah nanti dulu deh, atau bahkan ada yang memutuskan kayaknya lebih asik hidup sendiri deh daripada menikah. Apakah ini termasuk dalam quarter life crisis nih Angel? Yes, betul. Betul banget, itu termasuk quarter life crisis ya. Mereka jadi berpikir panjang seperti yang tadi saya bilang. Ada yang karena mereka tadi ya hitung-hitung gitu ya dan lain sebagainya, terus mereka bilang kayaknya nggak bisa deh ya. Nah, atau juga karena memang ada latar belakang juga ya dari keluarga. Nah, nanti mungkin Ili nanti akan bahas nih kalau soal ini. Ya, tadi yang unmarried atau yang marriednya jadi makin mundur. Atau ada lagi yang sekarang lagi ngetrend istilahnya yang child free. Nggak mau punya anak ya. Oh, iya, child free ya. Iya. Atau saya pernah dengar lagi ngetrend tuh anabul ya. Anabul. Apa tuh? Apa tuh? Jadi anak berbulu ya, yang merawat binatang-binatang, dogi. Jadi daripada merawat seseorang atau anak, daripada menikah, lebih baik berteman, bersahabat dengan dogi gitu. Jadi memelihara anjing sebagai teman hidup. Ya, iya, benar, ya, betul. Ya, seperti ini. Karena berpikir panjang untuk apa menikah. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri atau gejala-gejala yang dialami mungkin usia dewasa muda yang mengalami quarter life crisis ya Angel ya. Ya betul, saya sebut itu quarter life crisis. Kenapa? Karena ini bukan jadi keputusan final ya. Jadi kalau ada orang tua yang di sini yang dengar juga kalau anak yang ngomong gitu jangan langsung shock gitu. Langsung shock ya. Dan terus yang anak-anak muda juga jangan itu jadi keputusan final ya. Pokoknya saya memutuskan untuk begini gitu ya. Karena seiring dengan berjalannya waktu ya, dan nanti kita akan lihat nih beberapa hal yang mesti dilakukan. Mindset itu bisa berubah atau perasaan yang kamu rasakan juga bisa berubah gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan yang juga nanti akan banyak yang didapat itu akan mengubah keputusan-keputusan kita sekarang. Betul banget. Kalau merasa khawatir, merasa cemas, lalu juga mempertimbangkan banyak hal, it's okay, itu adalah wajar. Namun tadi seperti Angel katakan, jangan sampai kecemasan, kekhawatiran tersebut lalu menjadi keputusan final, lalu kita langsung memutuskan hal-hal yang rasanya kurang tepat ya Angel ya. Ya itu nggak jadi akhirnya keputusan akhir itulah nanti masa depan kita. Itu adalah hal-hal yang memang wajar sekali terjadi di saat ini. Itu masih banyak hal yang kita nanti bisa pertimbangkan seperti itu. Khawatir wajar, takut wajar, cemas wajar, insecure wajar, tetapi
akan berbeda kalau keputusan kita bukan dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, atau insecurity. Itulah sebabnya penting banget untuk kita mengelola diri kita, khususnya bagaimana kita mengelola diri kita melewati quarter life crisis ini ya, Angel ya. Yes, betul. Nah, Betul banget. pada saat kita ingin menghadapinya dan mengelola dengan baik, tentunya kita perlu paham juga ya sumber-sumbernya, penyebabnya. Menurut Angel, apa sih penyebab terjadinya quarter life crisis nih, Angel? Nah, ini ada saya kumpulkan 3 penyebab ya. Ini saya nggak dapat referensi dari buku, tapi ini berdasarkan pengalaman juga sih gitu ya, ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya nih salah satunya yang pertama itu karena anak-anak muda ini kenapa mereka merasa bimbang, terus merasa juga nggak yakin karena nggak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya anak-anak yang di generasi sekarang ini nih, nah mereka tuh banyak sekali punya orang tua yang sangat controlling. Ya, kalau zaman kita ya mungkin orang tua kita cenderung banyak yang otoriter, kita nurut aja sama orang tua. Nah, tapi orang tua yang generasi anak-anak muda ini, ya, yang mana orang tuanya adalah yang kita ini generasi kita nih, itu banyak yang controlling. Kenapa? Karena generasi mama papahnya ini tuh banyak pengetahuan nih, udah tahu. Beda kan sama generasi orang tua kita ya, tanpa mengurangi rasa hormat gitu, mereka nggak terlalu banyak punya informasi. Cuman kalau orang tua zaman sekarang kan mereka tuh parenting dan lain sebagainya, dan mereka tuh merasa bisa mengontrol anaknya, memberi yang terbaik. Jadi anak itu udah terbiasa dikontrol nih, apa-apa orang tuanya yang tentukan. Nah, atau juga selain itu bisa juga karena orang tuanya protektif, sayang nih sama anaknya. Protektif gitu, ya. Sangat melindungi. Jadi pokoknya segala macam ya keputusan banyak diputusin sama orang tua. Orang tua merasa pokoknya kamu ini yang terbaik deh buat kamu gitu. Percaya aja mama kasih yang terbaik. Nah, sehingga si anak-anak ini kan nggak terbiasa ambil keputusan. Yang saat ini mereka jalani mungkin banyak keputusannya dari orang tua, kuliahnya atau kerjanya. Papa mau ingetin kamu bisnisnya ini aja, kamu kerjanya ini aja. Seperti itu ya, atau apa namanya, pasangan pun orang tua misalnya ya, orang tua baik memberi nasihat dan dari kecil mengarahkan, tapi sangat ikut campur. Nah, ini tuh membuat generasi dewasa muda jadi merasa nggak yakin yang saya jalani ini bener nggak ya gitu kan, karena kan bukan keputusan dari saya, bener nggak ini yang saya minati, itu nggak ini yang saya bisa. Nah, ini jadi membuat dia itu merasa bingung ketika memasuki masa si quarter life crisis ini. Kayak gitu nih. Itu yang pertama ya, Ili. Yang pertama, oke. Karena orang tua, karena dibesarkan oleh orang tua yang controlling, lalu nggak memiliki kesempatan atau ruang untuk mengambil keputusan dari diri sendiri, sehingga nggak yakin dengan keputusan-keputusan hidupnya ya. Nah, ini ada yang jawab nih. Yes, that's true. Jadi takut untuk buat keputusan sendiri. Thank you buat sharingnya. Kita akan bahas ya gimana cara mengatasinya nih. Kalau yang anak yang mengalami nih, teman-teman yang alami, oh ya bener saya nih terlalu banyak dikontrol ya. Dan tadi juga penyebabnya adalah karena gini, kan kalau kita lihat, pernah ya belajar ya di Fiercest Woman ya, Pilih tentang grafik ketergantungan dan kemandirian tuh. Harusnya makin dewasa ketergantungannya tuh makin turun, kemandiriannya makin naik. Nah, di masa dewasa muda yang sekarang ini nih, ketergantungannya itu masih tinggi, kemandiriannya masih rendah. Karena itu sangat terikat sama orang tua. Kalau kata Bu Charlotte Priatna ya, kemarin kalau teman-teman nonton IG Live-nya Learning to Stop, itu gelendotannya lama sama orang tua. Orang tua kepoinnya tuh lama tuh, sampai masa teenager tuh kepoin orang tua tuh sangat besar sama si anak. Nah, ini salah satu penyebab ya. Ada orang tua yang denger nih, bagus juga nih, boleh mulai mempersiapkan diri nih kalau anak-anak yang masih muda. Nah, itu penyebab yang pertama ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Nah, yang kedua ini karena, ini pasti teman-teman merasa juga banyak comparing. Betul banget. Ya, betul. Apalagi di zaman sekarang kan udah ada sosmed ya. Sehingga kita itu anak muda tuh dihujani sama informasi gitu ya, berita-berita itu kayak dihujani.
Ya kalau dulu zaman kita ya Ili ya, kita kan nggak begitu tahu ya teman kita tuh kondisinya gimana sih gitu. Kalau udah beda kota, beda negara, kita nggak tahu kabar mereka. Benar, benar, Karena nggak tahu betul. kita rasa tenang-tenang aja. Tapi kalau di Instagram sekarang setiap hari kita ngelihat teman kita si A, si B punya ini, punya itu, melakukan ini, melakukan itu. Wah, jadi karena comparing ini merasa sangat insecure. Jadi Ya, 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 betul banget, betul. ya, tekanan itu namanya insecure terus apa kekhawatirannya tuh jadi tambah banyak. Ya, nah selain itu kenapa comparing juga karena gini pilihan juga sekarang lebih banyak. Betul, Pilihan betul. jenis pekerjaan gitu kan, pekerjaan sekarang udah banyak yang baru-baru ya Mm-mm. istilahnya, ya ada content creator lah, digital Mm-mm. marketing lah, Ya, social media manager lah. Wah pilihan itu banyak ya. Terus udah kuliah pun jurusan banyak banget. Nah jadi ini comparing ini nih membuat mereka tuh menjadi bingung dan terus nggak yakin dan merasa nggak puas. Nah ya, ya. belum Mm-mm. lagi tekanan sosial dan ekspektasi orang lain. Mm. Jadi bikin standar, kalau saya mau bilang bikin standar, membangun standar yang salah karena kita membangun standar berdasarkan standar orang lain seperti itu. Jadi standar kesuksesan itu ya kalau udah punya ini itu gitu ya, wah di usia 25 harus udah punya berapa ratus juta gitu kan, wah itu kan jadi tekanan. Terus harus udah punya bisnis tuh nggak cuma kerja, udah kerja freelance bikin usaha sendiri, wow. Ya, kebayang nggak sih? Wow, itu tadi bilang umur 21 sekarang udah ada yang beli rumah. Ketika dengar kabar itu tuh, pasti Langsung. teman-teman pasti merasa down gitu kan. Aduh, gue kapan bisa punya rumah gitu kan? Tabungannya aja tiap bulan juga begini. Nah, karena comparing ini yang Ya, ya, terjadi. ya. Comparing itu ternyata berpengaruh banget ya. Pada saat kita Hmm, comparing, kita mulai melihat apa yang kita tidak miliki. Kita mulai ya. menghitung apa yang kita nggak punya, apa yang hilang dari hidup Hmm, kita. Padahal sebenarnya kita tuh punya banyak kekuatan, punya banyak potensi, tapi kita nggak bisa melihatnya karena comparing. Dan hmm, zaman dulu dan zaman sekarang itu situasinya berbeda. Kalau sekarang karena dunia begitu terbuka, karena keterbukaan yang ada, sosial media, kemudian juga apa kata orang. Nah, di situ kita mulai terus-menerus membandingkan diri. Ketika kita membandingkan diri dan merasa kita nggak bisa seperti orang lain, itulah yang seringkali membuat semangat kita jadi menurun dan patah iya, semangat gitu ya, Angel ya. benar. Dan Putus asa disitulah dan itu. putus asa, iya betul, putus asa. Kita punya kerinduan satu sisi, tetapi tadi Angel bilang orang tua menuntut, ada pilihan-pilihan orang tua, ada ekspektasi orang tua, ada Hmm. kerinduan diri sendiri, ada ekspektasi dari diri sendiri, ditambah lagi apa kata dunia luar, apa kata tekanan Hmm. sosial, ekspektasi dari orang lain, standar orang lain, ditambah comparing. Nah, nggak kebayang ya betapa betapa itu tadi dikatakan depresi, insecure di usia-usia Iya, ini. Oke, benar-benar tuh oke. ada pertanyaan, pertanyaan nih, ingin ngomong sendiri, gue kapan gitu kan ya, gue kapan punya bisa beli rumah, gue kapan punya pacar gitu kan, gue kapan Betul, ini betul. itu betul. Nah itu salah Saat satu yang membandingkan jadi gue kapan? Ya, bertanya. betul, betul, betul banget. Ya. Nah, itu yang kedua ya, penyebab yang Iya, banyak yang yang kedua. kedua ini katanya. Nah, terus yang satu lagi nih yang cukup banyak nih dan yang penting sebenarnya karena banyak yang nggak tahu tujuan hidup. Nah, Hmm. kalau ini sih dari zaman kita juga udah ini ya, udah berdampak gitu. Kenapa orang, nah ini orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Coba ini bener nggak ya Ili? Kalau orang nggak punya tujuan hidup, dengan berlalunya usia, dengan berlalunya waktu, itu nggak mau buat jadi tahu ya. Ya kan? Oh Itu iya, betul, betul, iya. betul. Ya, iya, jadi jangan menunggu, enggak, jangan menunggu sampai nanti juga mungkin umur 30 saya tahu tujuan hidupnya. Enggak seperti itu ya. Enggak, bahkan sampai di dalam pemuritan ya, di dalam pemuritan dengan wanita dan ibu-ibu di usia 50, 60 pun bisa bingung, bingung dengan kekuatan atau Iya. keterbatasan diri, bingung dengan identitas diri dan bingung dengan tujuan-tujuan hidup.
Itu sebabnya Iya, kalau kita nggak tahu tujuan hidup, kita jadi bingung dan juga berputar-putar di dalam hidup kita. iya, iya. Kebingungannya jadi ke bawah terus ya, sampai usianya usia Betul. udah besar, udah apa tinggi pun masih. Ya, jadi kalau saya mau umpamakan nih untuk teman-teman muda yang nggak tahu tujuan hidup tuh ibaratnya tuh kayak kita nih harus ya hidup itu kan kayak kita harus nyetir mobil nih, kita harus Betul. jalan. Nah, tapi kita nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Ya akhirnya kita jadinya puter-puter, puter-puter, jadinya stuck gitu ya. Kita merasakan stuck. Terus lama-lama juga kita merasanya jadi lelah. Ya, Mm-mm. oleh itu kenapa teman-teman muda mungkin ada yang merasa kok kayaknya stuck ya. Terus kayaknya kok lelah banget nih. Rasanya nggak kemana-mana. Karena kita nggak ada tujuan hidupnya gitu ya. Jadi kita menjalani hidup itu benar-benar nggak ada tujuannya gitu. Jadi itu dampaknya tadi merasa stuck, merasa lelah, nggak ada motivasi, nggak ada semangat nih. Kalau teman-teman nih banyak banget ya yang coaching sama saya tuh umur 27 28 tuh problem utamanya dia bilang gini, saya kok nggak ada semangat ya, nggak ada motivasi gitu. Nah mungkin salah satunya adalah karena memang dia belum tahu tujuan hidupnya. But it's okay. Nanti kita akan sama-sama cari tahu nih how to untuk kita bisa tahu gitu. How to-nya ya. Ya, Angel saya juga jadi inget nih dan saya mau simpulkan bahwa dari yang Angel sharing tadi penyebab quarter life crisis adalah situasi dulu dan situasi saat ini. Dan di mana situasi saat ini lebih banyak terpapar dari sosial media, tuntutan sosial yang membuat kita jadi membandingkan. Itu dari situasi dulu dan sekarang. Kemudian juga dari internal dan eksternal. Dari eksternal itu antara lain tuntutan orang tua. Kemudian juga dari tekanan sosial. Lalu juga eksternal itu dari teman-teman dan dari lingkungan. Kalau seandainya dari internal, itu adalah dia tidak memahami dirinya sendiri ya Angel ya, keunikannya. Jadi kalau kita nggak tahu kekuatan kita tuh krisis di dalam diri kita sendiri. Jadi kita ada konflik batin, karena kita krisis dengan diri kita sendiri, kita nggak tahu betapa uniknya, betapa luar biasanya kita, maka kita cenderung akan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, krisis identitas diri ini itu area internal kita seringkali terjadi, mungkin penyebabnya adalah dari pola asuh orang tua yang tadi juga controlling, kemudian membanding-bandingkan, lalu pada saat kita di usia remaja, kita itu adalah masa pencarian identitas diri, tetapi masa krisis di usia remaja itu kita tidak melewati dengan baik dan itu terbawa sampai usia dewasa muda. Jadi kita bingung ya, kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Kemudian juga ada lagi hal-hal sebenarnya yang menyebabkan di area internal ya, saya juga pernah membaca dari sebuah buku mengenai quarter life crisis. Itu adalah kalau seseorang itu pernah mengalami trauma di masa lalu atau pernah mengalami luka-luka emosi di masa lalu, itu juga mempengaruhi. Trauma di masa lalu itu antara lain mungkin pengalaman-pengalaman buruk, dibully kah, ataupun dibandingkan, banyak dikritik, disalahkan, ataupun juga terabaikan, tangki emosi yang defisit. Nah, itu membuat dirinya tuh nggak percaya diri. Karena nggak percaya diri, maka di usia dewasa muda untuk dia mengambil keputusan, itu juga membuat dirinya menjadi bimbang. Itu di area internal. Jadi kita perlu pahami ada area eksternal, kemudian ada bagian internal. Untuk bagian internal tentunya kita perlu mengelola diri kita ya, Angel ya. Betul, ya betul banget. Jadi tadi dari apa kalau dari Ili ya penyebabnya itu ada bisa dibagi karena zaman dulu sama zaman sekarang ada perubahan ya yang terjadi. Kemudian tekanan eksternal itu yang dari luar, dari orang tua, dari teman-teman, pokoknya dari tuntutan di luar. Internal ini yang kita bisa bisa kelola ya sebenarnya. Ini yang kita perlu fokus, kita perlu fokusnya di sini ya. Kan kita nggak bisa mengharapkan eksternal itu untuk berubah, kita nggak bisa mengharapkan orang tua kita yang menuntut orang tua kita berubah atau teman-teman kita. Tapi yang internal ini nih yang sebenarnya kita perlu pelajari ya teman-teman muda di sini, tahu gitu ya tadi apa yang terjadi waktu kecil, apakah ada trauma atau enggak, dan lain sebagainya itu perlu punya awareness ya. Betul. Saya jadi ingat lagi Angel, salah satu hal ya di area internal kita yang penting adalah mindset, cara pandang.
Cara pandang kepada diri kita sendiri, kemudian cara pandang kepada situasi, kepada orang lain, dan cara pandang itu termasuk cara pandang kepada kegagalan, cara pandang kepada kesalahan, cara pandang terhadap nilai dari sukses itu seperti apa, yang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, kalau orang punya cara pandang yang negatif terhadap diri sendiri, misalnya, saya itu gak berguna, saya itu bodoh. Walaupun kita punya potensi, kita nggak akan memahami loh, dan kita nggak tahu potensi kita. Yang ada adalah saya bodoh, saya nggak berguna, saya nggak seperti orang lain. Jadi kenali, kita tuh punya mindset apa yang negatif, istilahnya netting ya, negative thinking, khususnya kepada diri kita sendiri, itu penting banget loh. Kemudian juga takut salah, takut gagal. Itu juga kalau misalnya seseorang takut salah dan takut gagal, itu sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Kemudian sulit juga untuk punya daya juang, dan ketakutan itu akan menghambat dirinya untuk bisa maju, dan akhirnya jadi putus asa gitu ya Angel ya, jadi gak bersemangat. Dan salah satu yang eksternal juga pergaulan kita ya Angel. Kalau misalnya pergaulannya value-value-nya itu menekankan hal-hal yang ada di tampak luar, kemudian juga pergaulan-pergaulan yang nggak sehat, itu juga bukan sesuatu yang mendukung untuk kita menjadi pribadi yang bisa mengatasi krisis itu, tapi justru kita jadi tenggelam di dalam krisis itu karena kita membandingkan diri, lalu tidak mendapatkan support yang sehat. Iya. Wah, dengar penjelasannya Ili itu saya jadi merasa nih ya, kalau saya anak muda nih, atau nggak usah anak muda lah kita nih ya, kita mungkin di sini ada juga yang bukan anak muda gitu ya, yang midlife, yang juga pernah mengalami seperti itu tuh, masalah-masalah internal yang belum selesai gitu ya, atau mindset kita juga yang masih salah. Nah, kabar baiknya tuh ini semua kita bisa rubah, kita bisa mengubahnya. Ya, termasuk pergaulan juga kan itu dalam kontrol kita bisa pilih juga apa teman-teman kita, siapa komunitas yang membangun, ya asal kita tahu bagaimana caranya, seperti itu. Oke, penting banget tadi Angel sempat bahas ada area di luar kontrol kita ya, lingkungan, kemudian orang lain, sikap orang lain, itu di luar kontrol kita. Tetapi yang kita perlu pahami, ada area yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita itu pasti bisa kelola. Kita bisa kelola, kita bisa ubah. Kemudian juga yang terpenting untuk kita bisa mengubah dan mengelolanya adalah awareness. Kita tuh sadar apa yang menjadi krisis di dalam diri kita, apa yang menghambat kita, lalu mulailah kita melakukan action plan, langkah-langkah untuk perubahan. Gitu ya Angel ya? Iya, nah nanti pengen kabar juga nih, nanti pengen dengar juga nih sharing dari Ili nih how to-nya. Nah, tapi saya dulu nih atau Ili dulu nih yang mau. Angel dulu. Oke. Silakan Angel ya. Nah, ini teman-teman kan pasti dari tadi udah denger ya kayak gini-gini, terus jadi harus gimana dong gitu kan kalau ngalami seperti ini gitu. Nah, saya tadi kan bahas dari penyebabnya ya, ada 3 penyebab. Nah, saya mau bahas satu-satu nih how to-nya. Kalau yang tadi itu penyebab karena nggak biasa ngambil keputusan, nah itu how to-nya gimana? How to-nya gampang, yaitu biasakan diri mulai sekarang untuk mengambil keputusan. Mulai dari hal-hal yang sederhana kita belajar untuk mengambil keputusan. Nah, tapi mungkin ada yang ngomong ini, aduh nggak bisa nih, nggak bisa soalnya orang tua gue yang benar-benar controlling banget dan lain sebagainya. Ya, nah ini ada satu tipsnya. Karena kan saya punya anak quarter life juga nih. Kadang-kadang orang tua itu tetap mau kontrol anaknya karena dia nggak percaya sama anaknya. Kenapa dia nggak percaya sama anaknya? Karena mereka nggak dapat informasi apa tentang anaknya. Nah, jadi tipsnya nih buat teman-teman muda, kalau mau dapat kepercayaan dari orang tua supaya bisa ambil keputusan sendiri, cobalah juga untuk kasih informasi ke orang tua. Jadi jangan cuma langsung kasih laporan ke orang tua. Mah, pokoknya gini, aku mau kuliahnya ngambil ini. Aku pokoknya kerjanya mau ini. Nanti kan orang tuanya bakal, kamu tuh gini menasihati, atau aku mau pacaran sama si ini gitu kan. Nah, sebelum memutuskan, orang tuanya tuh dikasih informasi dulu. Misal, lagi nih mengambil sekolahnya nih, mengambil sekolahnya zaman sekarang apa ya, digital marketing. Orang tua kan nggak ngerti apa sih digital marketing, nggak usah itu sih. Iya. Atau
tuh aku mau ambil seni rupa, terus orang tuh bilang apa sih seni rupa, mau jadi pelukis gak bisa ada duitnya gitu. Kita kasih informasi yang jelas kepada orang tua kita. Nah sebelum kita bisa kasih informasi, tentunya kita sendiri kan harus punya informasi. Jadi caranya kita harus banyak cari informasi. Sosial media, YouTube, dunia digital sekarang bisa jadi hal yang baik karena kita bisa gunakan untuk cari informasi. Ya, informasi yang banyak, ikut seminar, ikut workshop, dengar podcast. Ya, jadi ketika kita diperhadapkan dengan satu hal untuk kita keputusan, kita bisa memutuskannya dengan yakin. Kenapa? Kita punya background, kita punya support informasi yang cukup. Gitu. Jadi saya encourage teman-teman di sini di usia ini cari informasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Ya, nah terus satu tips lagi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, coba untuk membuat schedule. Nah ini penting banget ya, kita diajarin juga ya waktu di kelas pemuritan ya, moduli time apa untuk time management seperti itu. Nah, kebanyakan nggak biasa membuat schedule, jadi ketika ada hal-hal yang harus dibuat keputusan, bingung. Nah, tapi kalau kita bikin schedule, kita bisa menentukan hal-hal yang penting, mana nih dari waktu kita yang mau kita gunakan. Nah, itu akan membantu sekali waktu kita dapat tawaran sesuatu, misalnya teman ajak nonton, teman ajak ini, kita bisa lihat, oh waktu ini saya nggak bisa nih, karena saya ikut seminar, saya lagi kelas, seperti itu. Itu akan memudahkan. Gitu. Jadi, tadi tahunya yang pertama ya, kita biasakan untuk membuat keputusan dari sekarang. Ya. Ya, ya, ya. Dan juga waktu bikin schedule itu, jadi kita bisa menentukan prioritas-prioritas hidup ya. Kita bisa say no terhadap hal yang memang mungkin kita perlu tolak. Lalu kita bisa say yes kepada hal yang memang positif buat kita ya, Angel ya. Betul banget. Ya. Saya jadi ingat juga kalau hal-hal ya yang ada di dalam internal diri kita perlu cek loh. Karena seringkali tanpa disadari ada hal-hal yang bisa mensabotase diri kita. Ini hal-hal yang membuat kita tuh menjadi tuh terperangkap di dalam krisis antara lain. Contohnya apakah kita tipe yang perfeksionis ya? Kalau kita seseorang yang tipe perfeksionis, kita mau mulai sesuatu takut salah, kita merasa harus sempurna. Ya, itu perlu kita atasi loh, karena dan juga perlu kita sadari sumber perfeksionis itu dari mana. Jadi kalau kita punya kecenderungan perfeksionis, itu sebenarnya adalah akarnya. Jadi kan kita perlu pahami kenapa sih kita bisa seperti itu. Akarnya karena kita nggak kepengen negatif di depan orang lain. Karena kita pengen diakui atau kita juga pengen dihargai, lalu kita nggak mau salah, nggak memberikan ruang untuk salah. Jadi untuk mau mengambil keputusan jadi takut. Kemudian juga kita perlu pahami hal-hal lain yang bisa mensabotase diri kita, yaitu antara lain kita sadari inner critic di dalam diri kita. Jadi seperti pola pikir ataupun ada self talk atau inner critic di dalam diri kita yang negatif, seperti bilang kamu tuh nggak bisa, kamu gagal, kamu tuh nggak berguna. Jadi kenali message atau pesan apa yang tanpa sadar kita bawa dari kecil sampai kita dewasa, dan itu akan menghambat kita untuk kita tuh membuat action plan. Lalu juga berikutnya playing victim ya. Playing victim itu penting loh. Banyak banget yang merasa tidak berdaya. Saya tuh nggak bisa berubah, saya nggak mampu. Percayalah, kita ini semua punya kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa berubah. Betul ya, Angel ya? Kalaupun orang lain berperilaku negatif, kalau kita punya pengalaman masa lalu yang negatif, itu tidak menentukan masa depan kita. Karena apa? Karena keputusan untuk kita move on, untuk kita bangkit, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Dan apa kita akan terus terjebak dan terpengaruh dengan situasi, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Yuk, mari bangkitlah. Lalu juga ada hal-hal yang membuat kita tuh bisa terus terjebak di dalam krisis ini yang bersumber dari diri kita sendiri, antara lain adalah sulit membangun boundaries, sulit berkata tidak. Jadi kita mengikuti apa kata orang, mengikuti dan nggak enakan, sungkan, sehingga kita nggak berani mengambil keputusan sendiri dan kita nggak bisa menjadi autentik
Dan perlu pahami loh kenapa kita sulit berkata tidak, dan itu juga sebenarnya bersumber dari minder, self image yang negatif, sehingga kita takut ditinggalkan, takut ditolak orang, takut tidak dihargai. Nah, hal-hal tersebut perlu kita pahami. Itu adalah bagian-bagian di dalam diri kita yang kita justru perlu kelola. Ini mungkin tambahan dari saya, Angel. Lalu apalagi nih tipsnya nih untuk kita bisa overcome quarter life crisis yang dialami oleh rekan-rekan muda. Iya. Nah, ini saya agak penasaran ya sebelum kita lanjut ke how to selanjutnya. Tadi kan dari Ili udah kasih tahu nih salah satu beberapa penyebabnya juga ya. Tadi ada inner critic, playing victim, juga nggak setting boundaries. Ya, nah teman-teman sudah dengar nih, oh ya, ini. Nah, untuk mereka tuh bisa keluar dari ini. Nah, itu tuh caranya itu gimana nih? Atau mungkin di kelas nanti akan ada membahas ini nih di kelas yang ada di discipleship. Oh iya, benar banget tuh Angel. Angel sempat bahas mengenai pemuritan ya. Oke. Jadi gini, saya ini juga sebenarnya besar dari pribadi yang minder, kemudian krisis identitas diri. Kemudian saya pelan-pelan saya belajar, dan pada saat saya belajar saya mengalami perubahan. Jadi saya aware apa yang terjadi dengan diri saya, masa lalu saya, latar belakang, kemudian keberhargaan diri saya ini saya taruh di mana. Ternyata ada seseorang menaruh keberhargaan diri di pencapaian, kemudian prestasi, ataupun dari apa yang dipakai, lalu membandingkan diri dengan orang lain. Saya ini sering banget loh membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi waktu saya menyadari di manakah saya meletakkan keberhargaan diri, kemudian saya juga menyadari luka-luka masa lalu, kemudian bagaimana saya bisa memproses pemulihan hati. Nah, itu membuat saya mengalami perubahan-perubahan. Jadi penting banget untuk kita tuh belajar dan diperlengkapi untuk mencari informasi. Nah, ada kabar baik nih untuk rekan-rekan muda. Bagaimana salah satu tips untuk kita bisa mengatasi quarter life crisis, jangan pernah berhenti belajar. Di situ juga kami dari Virtus Life Indonesia mau mengumumkan khusus untuk rekan-rekan muda, pria dan wanita yang masih single di usia 20 sampai 35 tahun. Kita akan launching pemuritan khusus untuk rekan-rekan yang single usia 20 sampai 35 tahun, pria dan wanita, yaitu Mature Discipleship, yang akan membahas mengenai keberhargaan diri, self-healing, healthy emotion, bahkan juga kita akan membahas bagaimana membangun healthy dating ya, Angel ya. Ya, betul. Lalu juga bagaimana membuat goal setting. Dan juga untuk kita bisa tahu hidup kita tuh sudah balance atau enggak, dan bagaimana kita juga bisa menerobos breakthrough dari quarter life crisis. So jangan ketinggalan informasi, follow Instagram saya Ilyana Widodo atau virtuswomen_id, ataupun follow Instagram dari Angelic Handoko ataupun @anti_n ya. Iya. Jadi intinya untuk bisa berubah itu nggak instan ya, nggak cuma ketika kita dengar kita berubah, tapi kita juga perlu proses untuk menjalaninya, dan nggak sendirian ya. Ada di sana di program itu juga kita punya teman-teman kita dikelompokkan dengan kelompok-kelompok kecil yang bisa saling support dan berubah bersama-sama gitu ya Ili ya. Jadi program ini memang bisa selain healing bisa juga mentransformasi kita gitu ya, anak-anak muda. Betul. Kalau penyebab quarter life crisis salah satunya dari eksternal ataupun lingkungan sosial, di situ juga kita perlu memiliki lingkungan sosial atau support system yang sehat. Kita juga perlu memiliki safe person, dan di dalam Mature Discipleship ini rekan-rekan muda akan juga bertemu dengan rekan-rekan muda lainnya yang sama-sama belajar, sama-sama berproses, sama-sama saling support. Apalagi nih Angel nih? Oke nih, aduh waktu kita sayang banget sih ya, nggak kerasa. Tapi saya mau sharing secara singkat aja ya. Selain tadi satu how to-nya belajar membuat keputusan sendiri. Nah yang kedua, kalau daripada kita comparing ya kepada orang lain, kita kalau comparing kan berarti artinya kita fokus mempelajari orang lain, mengamati orang lain. Nah daripada kita melakukan itu, coba sekarang diganti pola cara pandangnya, kita fokus pada diri kita sendiri. Nah, kita mulai cari sebenarnya saya punya kelebihan apa nih yang bisa dikembangkan. Saya punya kekurangan apa yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, terus pribadian ini seperti apa nih
hal apa yang menghambat kayak tadi yang Ibu bilang kan, mungkin ada trauma masa lalu, ada hal-hal apa, kita cari penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, gimana nih untuk kita bisa tahu hal ini? Nah, kembali lagi tadi, kita bisa belajar, ya, bisa ambil pelatihan, atau bisa juga ikut komunitas atau klub atau organisasi, karena di situ kita punya kesempatan untuk kita itu istilahnya praktek ya, praktek mengembangkan diri kita. Ya, kalau kita cuma tahu, oh saya kayaknya pinternya pintar ini deh, pintar bikin konsep deh misalnya. Tapi kita nggak pernah coba kan, itu kita nggak Betul banget. akan tahu. Ya, ikut organisasi, ikut klub, terus eksplorasi diri misalkan. Nggak usah hitung-hitungan, kita jadi sukarelawan lah, atau kita menjadi freelance, ya, itu kesempatan untuk kita bisa belajar istilahnya trial, kita punya minat, kita punya seperti apa, ya, atau bisa juga cari mentor. Terus zaman sekarang kan juga kita banyak mengenal coach atau mengenal konselor. Nah, itu mereka akan membantu kita untuk boleh menggali diri kita. Mereka juga akan bisa menolong kita untuk jalan ke depan. Nah, ini oke banget teman-teman untuk mulai hari. Jadi kita nggak sendirian seperti itu. Ya, itu yang selanjutnya. Nah, dari ini gimana? Lengkap banget loh, kita udah bahas how to bagaimana untuk kita bisa mengatasi quarter life crisis yang terjadi ya Angel ya. Dan betul. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi sayang sekali karena waktunya singkat. Dan untuk teman-teman yang join pada sore malam hari ini, kalau rindu untuk terus belajar, untuk mengenali diri, untuk mengenali skill, personality, kemudian mengeksplorasi pengalaman, kemudian mengenali talenta, karunia, membuat goal setting, memproses emosi, pulih dari luka. Jadi kami mengajak ya teman-teman untuk bisa join di dalam Mature Discipleship, pemberitaan khusus untuk single, pria dan wanita usia 20-35 tahun, secara online yang akan dimulai tanggal 15 Juni 2023 jam 7.30 malam. Dan kabar baiknya adalah ada early bird ya untuk yang mendaftar dari tanggal hari ini sampai tanggal 20 Mei. Kemudian juga ada giveaway dua tiket untuk peserta free ya, giveaway. Caranya gimana nih Angel nih untuk mendapatkan giveaway nih Angel? Wah, gimana nih? Mau kasih pertanyaan di sekarang ini apa kita jadi? Karena waktu kita nggak bisa tanya jawab lagi, jadi untuk mendapatkan giveaway, gimana ya? Siapa yang join pada malam hari ini? Kemudian membuat summary ya, summary dari percakapan kita. Gimana nih Angel? Buat teman-teman yang hadir nih ya, boleh nanti share aja nih, share postingan kami nih, boleh di IG-nya Iliana atau di Instagram atau Facebook, boleh di share di Instagramnya, kemudian nanti dikasih notes apa yang hari ini dipelajari. Nanti kita akan pilih 2 orang yang paling apa nih? 2 orang yang men-sharingkan materi hari ini paling lengkap bisa di-share di IG story atau di feed dengan tag kita berdua, lalu kemudian tuliskan mengenai quarter life crisis dan juga mature discipleship. Nanti pemenangnya akan kita hubungi, lalu akan mendapatkan giveaway ya, mengikuti pemberitaan free. Yes, keren deh. Ayo, jangan ketinggalan, lumayan banget. Iya. Nah, thank you banget loh Angel ya untuk sore malam hari ini untuk sharingnya, tentunya memperlengkapi kita semuanya yang sama-sama mendengarkan, baik orang tua maupun rekan-rekan muda. Dan saya berharap Angel terus maju ya di dalam pelayanannya juga, khususnya pelayanan Angel apa boleh di-sharingkan kepada teman-teman pada sore hari ini? Ya, kalau pelayanan saya saya lebih banyak melayani sama dengan Ili ya di Virtual Indonesia untuk bikin program-program, dan juga salah satunya juga tetap di ASN karena saya juga pengen jadi partner nih buat anak muda. Boleh bertanya, kalau saya menangnya di pengalaman ya, karena kan usianya udah lebih tinggi dari teman-teman.
boleh untuk sharing-sharing seperti itu. Oh iya, kita juga mau bahas, kita ada part 2 ya untuk acara topik quarter life crisis kita ini. Betul. Ada sesi kedua. Nantikan ya. Kita akan Nantikan. ngobrol lagi. Ya, dan satu lagi nih ada pengumuman untuk yang join dan orang tua juga yang mendengarkan, pemuritan apa atau acara apa untuk anak-anak remaja. Nah, Virtus Life Indonesia juga ada acara Heart for Teens, yaitu Healing, Restoration, and Transformation untuk remaja usia 12 sampai 19 tahun yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Itu juga akan membahas bagaimana remaja mengalami pemulihan, membahas isu-isu mental health dengan mengeksplorasi luka masa lalu, kemudian memproses emosi, mengubah cara berpikir, mengubah kebiasaan buruk, dan juga membuat goal setting. Oleh sebab itu, jangan lupa follow Instagram virtuswomen_id ataupun Virtus Life Indonesia. Dan sebagai penutup, apa nih closing statement dari Angel yang akan disampaikan kepada kita semuanya? Oke. Ini saya mau kasih tahu ya sama teman-teman muda khususnya kalau quarter life crisis ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, survei bilang dari LinkedIn bahwa 75% orang berusia 25 sampai 33 memang mengalami namanya krisis ya. Tapi melalui masa ini kita jadi dapat mengeksplorasi diri dan menemukan tujuan hidup. Ya, jadi gunakan masa ini sebagai atau quarter life crisis ini jadi kesempatan, ya, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri. Nah, itu aja dari saya. Wow, thank you banget ya Angel ya untuk closing statement yang menguatkan kita semuanya dan pasti memberkati kita semuanya. Thank you, sampai jumpa nanti di talk show kita yang berikutnya yang kedua ya Angel ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah join pada sore malam hari ini. Boleh di-share kepada rekan-rekan lainnya. Dan supaya juga ada rekan-rekan lainnya yang bisa mendapatkan berkat. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye. Bye. Bye.